Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, alhamdulillah saat ini kula langkah sedaya tasih pinaring kesehatan. Boten udan. 2 minggu yang lalu sebatin kok bahas tok kali kula. Jam 8 sekolah sih. Sebenarnya lalu sekarang mulai. Alhamdulillah kita lanjutkan. Terakhir kalau ini kita membahas tentang surat Fatihah, sabun selesai. Surat Fatihah yang kita baca di dalam sholat kita, yang artinya dikatakan surat Fatihah ini adalah inti dari isi Al-Quran. Di situ ada 2 penggalan makna dari surat Fatihah. Yang pertama kita mengagungkan Allah, yang kedua kita mohon kepada Allah. Permohonan yang paling penting dalam surat Al-Fatihah itu adalah agar kita ditunjukkan jalan, dituntut oleh Allah sampai pada jalan yang benar atau Shiratal Mustaqim. Nah, di situ juga kita diberikan contoh bagaimana supaya kita itu sampai pada Shiratal Mustaqim. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh agar kita menjadi orang yang benar sehingga perilaku kita juga benar. Di situ diberikan contoh orang-orang yang telah sukses menurut Allah. Itu yang kita minta setiap sholat. Kemudian sebelum rukuk ini kita membaca surat-surat pendek. Surat-surat yang pendek yang kita, ya sebetulnya bukan pendek, pokoknya surat-surat selain Al-Fatihah. Silakan panjenengan misalnya setelah surat Al-Fatihah membaca Al-Baqarah, monggo, bukan apa-apa. Apa? Sebetulnya bukan surat pendek, pokoknya ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran. Kados di Mekah ngoten niku nek apa? Terawih atau niku kan sampai surat apa kan begini. Teng mriki surat ndek. Oleh wong kene seneng nang mari. Lho kene di model terawih model Mekah nggih. Buyan di imami rotok suwe iku wis mene aja dipasang imame iku. Kastawen. Nggih. Dikai imam bubanter ya gak gelem. Aduh imame kebanteran. Weteng kula dong. Maka di sini ya kita tengah-tengah mawon. Ya gak banter ya gak cepeten ya gak kelambatan. Yang santai jenenge salat tarawih niku santai. Ya. Yang sering terjadi setelah kita membaca surat Al-Fatihah, di situ kita membaca banyak surat-surat yang di juz 30 yang pendek-pendek, bukan juz 30 yang juz 30 itu kan biasa surat-surat sing dawa. Hukum membaca surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah dalam sholat menurut Imam Hanafi
Imam Hanafi iki bojone Mbak Hasim. Membaca surat Al-Fatihah atau ayat dan surat lain dari Al-Quran hanya dipilih salah satu. Ini menurut Imam Hanafi. Kula panjenengan sedaya boten tumut pendapatnya Imam Hanafi. Nah, menurut sebagian besar ulama diharuskan membaca surat Al-Fatihah. Jadi menjadi rukun surat Fatihah itu hukumnya wajib. Lalu disunahkan membaca surat-surat atau ayat-ayat yang lain setelah Al-Fatihah. Disunahkan, artinya kalau disunahkan itu walaupun tidak dibaca, ya boten nopo-nopo. Jadi misalnya jenengan kok sholat hanya membaca Al-Fatihah saja, ya tidak apa-apa, tidak pakai surat pendek. Membaca surat-surat namanya sunnah lebih baik. Nah ini yang pendapat sebagian besar ulama inilah yang kita ikuti. Misalnya jenengan kesusu, kok ono sholat kesusu, lah sholat ini kancane, ya saya kesek tak sembayang diluk, wah sembayang diluk, ayo batin cepetan, tadi ngomong, ya saya aku baru sembayang, tak sembayang diluk, sembayang diluk, wakilnya bubanter, misalnya dalam kondisi darurat kita sholat tanpa membaca surat ayat-ayat lain setelah surat Fatihah, enggak apa-apa, dibolehkan. Kenapa-napa. Hukumnya sunnah. Hal-hal yang perlu dilakukan terkait dengan membaca surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah. Yang pertama, pembacaan surat atau ayat-ayat tersebut kalau bisa dikaitkan dengan kondisi atau waktu-waktu tertentu sehingga berdampak psikologis pada kita yang melakukan sholat. Misalnya panjenengan sholat subuh, itu sing apik menurut keterangan ini, ya ojo-ojo wal asri. Sholatnya subuh, ayatnya sing diwaca wal asri. Napa mboten asar? Ya oleh ya sembarang. Hukumnya juga sunnah. Tetapi alangkah baiknya disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kalau sholat subuh berarti waduha boleh. Nek kulhu tok malah jangan apa enggak apa-apa. Kulhu yo apik kan. Nah, waya sholat asar wal asri. Silakan. Ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Kalau bisa seperti itu. Lah apale kok niku tok ya, Pak? Ya wis apale niku tok ya wis iku wae gak ganti-ganti. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Atau disesuaikan dengan kebutuhan musolli, kebutuhan orang yang sholat. Karena surat atau ayat yang kita baca ini merupakan juga doa. Jadi surat-surat pendek atau ayat-ayat yang kita baca setelah Al-Fatihah ini merupakan doa kita kepada Allah. Karena setiap ayat itu punya energi, punya kekuatan. Ini panjenengan pilih. Ya. Kondisi batin panjenengan saat itu nopo, luwih karep nopo, luwih donga nopo. Ayat-ayat Quran itu dijupuk sing sesuai dengan kondisi kita. Karena membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah ini tidak harus satu surat semuanya, tidak harus dibaca satu ayat tak tidak apa-apa. Misalnya panjenengan kok ada kesulitan apa gitu, ada ayat-ayat Al-Quran sing bisa artinya itu mempermudah inna ma'al usri yusra, ini kan gitu. Itu ayat itu merupakan doa bagi kita agar kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini diberikan kemudahan oleh Allah. Tidak harus satu ayat penuh dibaca, tidak harus. Tidak apa-apa. Maka kadang-kadang ono imam ngimami sajane karepe imam niku maca surat niku penuh. Tapi di tengah jalan kok lali. Nggih, enten kan kadang langsung wis lali apal niku nek wis tengah
tengah-tengah itu lali biasa kongkon terus niku ibu. Yes, langsung Allahu Akbar yes. Ibu tenang-tenang. Jadi intinya untuk membaca surat ini kalau hukumnya sunnah ya, bisa surat, bisa ayat ya, nggak apa-apa, tergantung kita. Maka kalau sholat sendirian misalnya ya, monggo kepingin surat itu monggo. Kados kalau ini kalau kegiatan Lailatul Qiyamul Lail itu sholat hajat itu ayat sing dibaca pertama surat Yasin, rakaat kedua Waqiah ngoten. Karena imamnya nggih apal nek sholat rawatib 5 waktu sing diwaca surat Yasin rakaat kedua Waqiah yo gak ono sing makmum akhire. Karena kalau Qiyamul Lail itu sing derek itu kan pancene orang-orang pilihan ya. Jadi kalau ini dinten malam Jumat Wage ya mriki. Niku mulai sembahyang itu jam kali. Jadi mulai jam 12 malam itu pun mulai tiang-tiang dugi. Tapi kan acara dimulai setengah kali. Niku ada sambutan pengarang-pengarang. Kemudian baru sholat tasbih atau sholatnya itu dimulai jam 2. Termasuk sholat hajatnya ini 4 rakaat 2 salam, itu ayat yang dibaca surat Yasin, Waqiah, Al-Mulk nonton ini sing diwaca. Akhirnya buyari sekitar jam 3 lebih pun tiang-tiang mantuk sedaya niku setengah 4 menjelang subuh. Niku mulai sing melok ya mulai orang-orang tertentu sudah harus biasa ngoten niku. Nah, sholat rawatib ini disesuaikan atau jenengan sholat piyambak nggih monggo nek kepengin maca surat dawa nggih ndak apa-apa atau sambil membaca pun mboten napa-napa nggih. Misale jenengan kepengin sholat dalu kepengin surat dawa sambil membaca Al-Qur'an ini mboten napa-napa. Kadang-kadang kan pancen masjid-masjid temriki karena imamnya bukan kufat nggak hafal. Biasanya di depannya itu nonton Al-Qur'an sing gede ngoten niku ya. Jadi sak poso itu nek iso khatam Qur'an ping pira traweh ngoten biasanya. Temriki mboten. Karena ya niku wae nek dawa dhewe dawa titik wis jamaahe protes. Nah, kalau di masjid Kauman insyaallah ngoten. Jadi di pengimaman itu enten Quran gede ngoten kan. Hari ini membaca surat apa? Benjing ayat pinten terus ngoten sampai khatam biasanya. Niku intinya membaca surat dalam setelah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Silakan panjenengan pilih sesuai dengan kondisi, sesuai dengan suasana hati panjenengan atau sesuai dengan kebutuhan panjenengan, karena itu juga merupakan doa kita kepada Allah. Itu tentang surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Selanjutnya kita sampai pada gerakan sholat yaitu rukuk. Jadi setelah Fatihah kemudian membaca surat-surat pendek misalnya, kemudian kita melakukan rukuk. Rukuk, gerakannya rukuk kan diluk ngeten nggak boleh ngeten rukuk ini. Nanti kan kecuali gegeri loro kecuali dengkeken. Jadi rukuk niku niki ditokno dengkul ngeten. Nah, ini pas dengkul. Enten sing rukuk niku ngeten lho, ke diluken ngeten. Nah, jadi niki sing dicekel napa niki? Garese sing dicekel enten ngoten. Standarnya itu adalah kita makan ini. Terus ya, tadi geger sirah itu tuh buat nasab gindanya ngeten ya. Sirah dulu, jadi antara sirah niki kali geger niki roto. Nah, niku roto. Ojo terus bukure dengkul sing digecoki. Aduh, lah geger kuloro lah, kecuali nek geger loro mboten napa-napa.
nek boten loro ngeten. Nah, niki memang secara gerak badan itu namanya stretching kalau gerak badan. Jenengan kalau rukuk ngeten. Jenengan rasakan kalau kita sholat tasbih nanti kalau waktu qiyamul lail ya. Nah, atau LI niku ya, LI Lailatul Istimewa. Jenengan rasakan kalau rukuk jenengan niki bener niki mepet ngeten. Nah, ini rasanya mana? Hati sengkel memiliki sampai geger niku menurut ilmu gerakan olahraga itu namanya stretching, pengencangan gini. Padha karo dipijetin. Ya. Makanya gerakan rukuk ini ojo cepet-cepet. Itu nanti akan menghilangkan beberapa penyakit. Apa dengan rukuk itu maknina, makanya sholat itu harus tumaknina karena secara gerak fisik itu pun banyak manfaat kesehatannya. Sholat kesusu-suai tak ada tumaknina apa mana, secara gerak fisik pun tidak kena manfaatnya, apalagi makna dari gerakan itu. Jadi kalau ini Ustadz Husnul Ma'arif itu teng WA Group ngaji Ustadz Husnul Ma'arif itu membagikan bacaan atau doa sholat itu harus dibaca. Tidak boleh kita menengah, tidak boleh. Dulu kan pernah ya Pak Wajib teng ini kalau menengah si penting tumaknina enggak begitu. Harus dibaca. Ya, doa itu harus dibaca. Ya. Kanjeng Nabi memberikan contoh seperti bacaan rukuk ini dibaca 3 kali. Karena ukuran tumaknina itu paling tidak 3 kali bacaan tadi itu supaya tumaknina. Nah, secara fisik, secara menurut ilmu olahraganya, secara fisiknya gerakan kalau kita tumaknina itu akan menghasilkan suatu energi yang baik untuk penyembuhan diri. Langsung bayang coba petik lah ini ya toh. Iku oleh doa antuk akhirnya ngelatih ambaan. Rukuk secara harfiahnya itu berarti tunduk. Rukuk tunduk. Jadi wong rukuk ini tunduk. Makanya gerakannya kan ngeten. Secara syariat, rukuk dalam sholat adalah menundukkan kepala dan leher sejajar dengan punggung dan pantat. Jadi sirah menunduk dari yang tadinya kita berdiri tegak, ya. Kita memuji Allah, kita berdoa dan sebagainya, kita meminta kepada Allah di surat Fatihah, ya. Kita dari Allah, dari takbiratul ikram, ya, berarti kita meniadakan segala sesuatu selain Allah. Ya, yang kita ingat hanya Allah di takbiratul ikram. Takbir yang mengharamkan kita mengingat sesuatu yang selain Allah, kita harus hanya ingat hanya kepada Allah. Kemudian di doa iftitah kita di situ berikrar, berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ikrar, janji, ya. Kemudian di dalam Fatihah kita memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kita memuji Allah. Mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ayat ini separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Iyyaka na'budu untuk Allah, iyyaka nasta'in untuk kita. Kita meminta kepada Allah. Kemudian kita ungkapkan, kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, itu permintaan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu permintaan kita. Nah, setelah itu kita harus tunduk kepada Allah. Setelah berdiri, nah gerakannya seperti tadi, sirah geger sejajar dengan bokongnya. Apa itu nanti maksudnya? Sementara tangan ditumpukan ke lutut dengan pandangan ke arah tempat sujud seperti tadi itu, ya. Itu gerakan sujud benar dalam kondisi badan kita wajar, ya. Kalau sakit, nggak apa-apa. Rukuknya gegerku kaya cengkale, misalnya kewencok gak kena digawe nekuk, mboten napa-napa.
karena itu dalam kondisi tidak wajar. Kalau kondisi kita wajar, kesehatan kita juga standar, ya gerakannya seperti tadi. Jangan tangannya ini jangan ditaruh di atas lutut atau di atas dengkul atau di bawah di garisnya, jangan salah. Nah, sekarang maknanya apa dalam gerakan sholat niku kula panjenengan sedaya dikengken rukuk. Rukuk niku menandakan ketundukan, tunduk, menandakan kehinaan kita dan menandakan kefakiran diri di hadapan Allah. Nah, tunduk kan. Tadinya kita berdiri, ngadeg jejeg. Kemudian kita, nah, itu kan. Misalnya jenengan ngadeg berhadapan-hadapan dengan orang lain, kemudian jenengan ngeten. Kira-kira artinya apa? Patuh tunduk menghormati kan ya. Oh iya, monggo lho kan. Mosok monggo ngene. Kan mboten. Mesti monggo monggo. Kadang wong Jawa ditambahi tanyane ngeten. Monggo nggih. Monggo Pak. Walaupun kadang-kadang yo gak sampe dubiluk kaya rukuk ngeten. Monggo lho kan itu ya. Nah, kalau orang Jepang, Korea, Cina, nah itu biasanya gini. Apalagi Jepang ya, jadi menghormat pada orang lain itu menunduk seperti ini. Nah, orang Jawa kan nggak sampai menunduk seperti orang Jepang. Nah, kita hanya zaman biyen mlaku ngarepe wong sing dihormati. Mlaku ngarepe wong sing dihormati kudu dilu. Ada saiki enggak ya. Ono wong tuwa mlaku ya wis ngene. Jadi nggak ada hormat ya karo wong tuwa wae saiki. Ya ana wong monggo ono liwat ya. Ya gak nun sewu, gak apa. Jadi berarti ajaran-ajaran apa? Tata kramane wis mulai luntur. Oleh wong tuane gak ngajari. Kalau kita dulu watik melaku lho ngarepe wong tuwek kok gak dilu. Wis. Nah, mesti diseneni kan ngoten ya. Nah, mesti dilu ambek tanyane didekek. Misal kan ngoten. Nun sewu, ngoten ya. Saat ini sampai rasakno ya, jenengan rasakan anak-anak itu kalau ada, misalnya kita duduk terus dia lewat gitu, ya jarang-jarang sing ngono iku ya ono sing ngono iku ngenten. Cuma nggih jarang, karena mereka tidak terbiasa dididik tata krama. Nah, itu menunjukkan bahwa gerakan tubuh kita itu menunduk, ini adalah ketundukan. Kita juga menghormat, patuh, ya, patuh kepada yang kita tunjuki tadi. Pasrah, ya, pasrah pun nggih, monggo. Nah, itu kan bisa dipahami nih, nah, itu gerakan rukuk, ya, menandakan ketundukan, kepatuhan, pasrah, kehinaan, rendah diri kita. Nah, mengapa anak-anak harus berjalan menunduk di depan orang yang lebih tua? Karena anak-anak usianya yang orang yang masih muda merasa dirinya masih rendah di hadapan orang yang lebih tua. Paling tidak diukur dengan usia, itu lebih senioran orang tadi daripada kita yang masih muda. Maka hukumnya menurut hukum adatnya orang Jawa, wong nek junior itu kudu menghormati sing senior. Arek jek enom kudu menghormati sing wis tuwa, wis sepuh. Ini jadi kita lebih rendah, lebih hina daripada orang yang kita hormati. Nah, rukuk kita ini menghadap Allah di depan kita, itu adalah Allah. Maka rukuk itu kita tunduk kepada Allah, patuh, kita menyatakan kepatuhan, manut terus karo sing di rukuki tadi. Kita pasrah, kita merasa hina, kita tidak bisa apa-apa. Maka kita hormati yang kita rukuki tadi. Dan terakhir, kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah yang kita rukuki tadi. Nah, itu penundukan artinya di sini, kalau kita menyadari bahwa gerakan rukuk itu maknanya seperti itu, kita menghormat kepada yang kita hormati tadi, kita patuh kepada yang kita rukuki tadi. Artinya kalau panjenengan ini menundukkan ketakaburan kita, menundukkan kesombongan kita. Dan nek wong gelem dilu,
Itu berarti wong itu merendahkan dirinya kan ngoten. Makanya wong sombong itu melakukan ndangnya, gak mungkin gelem dilo. Ndangnya melakukan ngene. Wong salaman nang ngene kok. Nggih. Kudu salaman kan rada ngene ya, wong salaman. Gak itu salaman ngene wis ngene tok gak dicekel ngeten, wis ngeten tok. Iki menandang kesel enggak niku ngoten ngene tok. Tangan itu gak nyekel sing disalami itu gak nyekel. Maknanya apa di dalam hatinya orang yang seperti itu? Merasa dirinya lebih hebat dari yang disalami. Merasa lebih, itulah kesombongan. Makanya dia tidak mau tunduk. Kadang-kadang yasinan tibaan apa tahlilan wis teko kali. Ya, wis teko kali. Kudune kan nyalami wong sing diliwati ya. Enggak ya iki. Dak. Gak peduli, berarti dia apa? Merasa lebih hebat dari yang dilewati tadi. Ngono iku parahe. Longgo iku minyak-minyak. Oh, iku merasa hebat. Wes sakjane iki longgo iki wis pas sampean karo kanca sampean mepet. Tapi dia datang, sampean dipiyak titik-titik. Nah, karena sampean niku baik hati, akhirnya rodok minggir, akhirnya mau mepet-mepet. Nah mestinya dia kan gak minyak. Ya wis gak ono lo godhok sedek, gak ono sing sedekan lo godhok tengah kono wis. Enggak, wis teko ndak gak gelem salaman. Kadang yo gak ngomong assalamualaikum, kadang enten nggih. Tiyang niku timbangan salaman sak metu kae. Assalamualaikum, ngono tok ya. Itu lodong sih. Lodong ngoten niku. Wis gak salaman teko nyak longgo minyak-minyak kancane. Nah, enten nggih. Orang seperti itu di dalam hatinya merasa lebih dari yang lain, merasa lebih itu jenis takabur atau kesombongan. Wong sing koyo ngene iki berarti salate gagal. Untuk salat dilatih ngeten kok. Dilatih rukuk, kita itu dilatih menghormat kepada Allah. Lah kok jaga sholat ya tetap menghormat kepada Allah dan makhluk. Aja terus awakmu merasa dirimu hebat. Gak ono. Yang paling hebat itu Allah. Kita tidak punya apa-apa. Allahu Akbar. Ketika kita sudah mengagungkan Allah, kabira walhamdulillah, terus mengagungkan Allah lagi, kita itu merasa kecil. Nah kok dalam kehidupan kita tetap merasa aku soge, wong-wongnya apa? Aku pinter, wong-wongnya apa? Aku tuwe ae karena joyo-joyo. Itu kesombongan. Kesombongan. Nah, maka di dalam sholat karena gini loh. Kata Rasulullah pernah bersabda ngeten. Sapa ae sing nduk atine ana sombong, titik ae gak mlebu swarga. Nggih. Nah, wong iblis iku sombong pisan tok ya. Wis sujud nang Adam. Boten Gusti. Lha lha kok gak gelem. Adam niku derajate luwih rendah daripada kula. Kula niki diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Derajatnya kan luwih dhuwur kula. Lha apa terus kula sujud nang Adam. Lho iku perintah guys, mboten. Nah ini kan kesombongan, kan merasa dirinya lebih baik. Niku pisan tok sombong, pisan tok ambek Gusti Allah. Wis metu teko swarga. Nah, kula panjenengan sampean napa jenengan eling-eling kira-kira awak iki sombong piro? Lho berarti elekan di samping kalau iblis. Makanya iblis itu heran delok menungso niku ya. Aku sombong pisan lho, kok pisan tok ambek Gusti Allah diusir, gak oleh mlebu swarga sampai kiamat. Lah menungso bolak-balik sombong kok cek kendele menungso. Ngoten iblis. Wah, aku sombong pisan diusir karo Gusti Allah teko swarga, menungso bolak-balik sombong. Iku diusir ping pira teko swarga. Maka di Kanjeng Nabi wanti-wanti kula panjenengan sedaya. Menungso awakmu ate ana sifat sombong lho atimu. Sitok ae. Sithik ae gak mlebu swarga.
Betul. Artinya kalau kita itu sombong tidak akan menemukan kebahagiaan hidup. Wong itu nek sombong mesti merasa dirinya harus lebih dari yang lain. Di saat orang lain itu mempunyai kelebihan, wong sombong ini memang ya apa? Panas, kebakaran. Waduh, tonggo besok gini. Aku yang butuh iso dukure iku lah ngono gitu. Karena dia merasa lebih dari yang lain. Ono kancane luwih pinter teko awake gak gelem trimo. Karena dia merasa lebih pinter dari yang lain. Ono kancane iso tuku ngene, ya gak iso trimo karena dia merasa lebih kaya daripada yang lain. Ngoten. Ono kancane dihormati wong, gak trimo atine, oleh dia merasa dirinya paling terhormat. Akhirnya loro ati terus, wong sombong niku loro ati terus. Menes sendiri, gak lemu-lemu. Nggih ya. Nggih ceritane teng pengajian. Nang ndi yo nyambangi iki lho, waduh iki ambek gawa mobilku sing nyar. Wong numpak mobilku kabeh. Mbok tambah cenau. Nggih, Pak. Nggih. Nek iso wong liya iku melarat kabeh sing sugih awake dhewe iku wong sombong. Kalau sudah seperti itu, sopo wae, gak wong biasa, gak kiai, gak wak kaji, nek kuwi duwe rasa sombong, gak bakal uripe enak. Nggih, gak bakal uripe enak. Bahasane Kanjeng Nabi, wong sing duwe kesombongan ngono iku gak bakal mlebu swarga. Gak mungkin. Mikir terus apa carane aku luwih apik timbangane wong. Iya. Ojo sampai ana wong liya luwih apik teko waduh mikir terus ngoten niku. Nah, tetapi kalau panjenengan mboten sombong, merasa hina, mislah wong coba ana kanca duwe sepeda motor anyar ya alhamdulillah. Bisa gelang. Atau gak repoti aku maneh, gak nyelang pedaku maneh wong dhewe wis duwe lak ngoten. Ana kanca kok luwih pinter alhamdulillah kena dijaluki tolong, jaluk pendapat, jak mikir, duwe kanca dicak mikir bareng-bareng. Lho niku wong sing gak sombong, alhamdulillah. Ana kancaku luwih iso teknologine IT-ne bagus ya iso. Ayo wis. Lah, biasane aku ngene iki mikir dhewe ya, aku sampean ngene iki kuliah kok bolone. Niku wong nggih, ewange. Nek wong sombong gak gelem, dikai pendapat ya gak gelem. Pokoknya gak pendapat teko awake dhewe, pendapate wong liya wis gak digawe blas. Kudu pendapate awake dhewe. Ngoten itu yang sombong. Maka orang-orang seperti itu akan berpikir bagaimana saya harus tetap lebih dari yang lain. Ngepelek apa? Ya, di saat orang lain lebih, gak tahu ketok moro-moro, oh iki langsung beblak. Oke. Ya. Kejet langsung. Kok iso ngono? Kok mesti penyangkone elek. Ala iku minggu toyol paling iku pesugihan iku. Ngono terusan. Mesti penyangkone elek padahal ya dhek bener-bener wong iku mang nyambut gawe temen. Lho akhirnya oleh iso sugih. Sing wong atine elek niku wae. Gak terima mesti ala usah. Ngono ku kreditan. Gak mungkin tuku cash itu gak mungkin. Praene ngono kok tuku cash. Paling kredit dilungkas 3 bulan tak dijabel ambek dealer. Mesti ngomong ngono. Kayak orang atine elek kok wong sombong. Gak kelem terus kancane luwih apik enggak. Nah. Lho niku mboten ngeneki wong biasa lho. Kula iki enggak ada kanca takwir ngoten. Wadane takwir lho kiai lho. Ono pengajian ngeten iki, kancane mangatan ngingatno pengajian ngene iki. Ya apa carane wong ngaji tek akeh? Kancane niki wae duwe inisiatif sing ngaji dikai beras. Nah, karena wong sing ngaji iki wis soge wonge. Soge. Dikai beras, sing teko dikai beras ngoten niku. Tapi kula mboten semerap ceritane pirang kilo wong situ dikai. Sing wong teko niku kayak sembako ngoten niku. Kali Pak Yai ne wau. Lho lah hebat ta tambah gak nyangoni tambah santrine dikai sembako. Akhirnya sing teko akeh lho. Lho ngono niku takwire sing biasa ya anu. Wah atine elek. Jare kepingin dadi ketua takwir sing apa Pak Yai niku wae. Yo. Ya.
Iku lho tingkat takbir lho kiai pian. Duwe ati sing koyo ngoten niku. Gak peduli ya dene wong sifat ngeten iki mencelok nang sapa wae kok. Kadang kiai padha kiai yo saingan, nggih. Kulo pondoke kok santrine wae, kene kok gak pate ono santrine, ya wis. Mesti kok ngomong dal omongan. Ayo ngene. Tapi wong nek iso trimo, gak alhamdulillah ya wong kulo santrine wae berarti wong iki sadar, wong sadar golek ilmu, golek kebaikan-kebaikan. Kan ngoten wae. Enggak. Wakire saingan antar kiai dan sebagainya. Jadi sungguh ini gak mengenai wong biasa tapi kepada siapapun. Kula panjenengan dilatih karo Gusti Allah dalam gerakan sholat ini. Ayo belajar tunduk, belajar ruku, belajar patuh, belajar merasa hina, belajar merasa fakir. Secara rohani saat sholat itu kita patuhnya, tunduknya kepada Allah, kita menghormat kepada Allah. Nah nanti setelah sholat, ya itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ojo tadi wong sing sombong. Jenengan latihan, salaman dulu dan salaman dicekel ngeten. Aku ngono terus, ojo sampai ngene wae. Walaupun derajat sampai soge wong sak RW misale. Salaman kok ngene til. Mangkel to. Padahal kadang-kadang ngoten niku kula coba, gak kula gecoki. Ngono ya muring-muring dek. Kula coba tiyang ngeten iki. Nek salaman ngeten to. Akhirnya kula coba salaman kali kula, boten kula gecoki belajar kula ngeten to. Wah, ku salaman ngene. Batin kula awak ngono. Gak gelem, ngono gak gelem. Tapi kok memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau arep kula tak rumangsa nek awak iku gak bener. Kula ngeten lagi. Muring-muring. Alah, muring-muring. Salaman karo wong ngene kadang gak gelem salah. Niku lah, rukuk menandakan pelajaran kepada kita untuk seperti itu. Pengakuan akan keagungan Allah. Jadi di saat rukuk niki kula panjenengan sedaya ngakoni Gusti Allah itu paling agung, maka kita merunduk. Di hadapan kita itu Allah paling hebat, kita yang merunduk. Jadi seperti tadi, misalnya kula panjenengan sedaya itu di hadapan orang, sapa sing biasanya kula panjenengan di hadapan kita yang menunduk, berarti orang itu lebih senior, lebih hebat daripada kita. Nah, buktikan juga kepada Allah di saat sholat itu kita mengakui keagungan Allah. Maka doanya Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Nah, kita mensucikan dan mengagungkan Allah. Berarti yang awak dia itu cilik, gak ada apa-apa. Yang hebat itu Allah. Loh, pelajaran seperti ini kalau kita terapkan di luar sholat, maka di dalam sholat itu kita juga harus menyadari bahwa kita itu berlatih dan memang harus kita lakukan untuk mengagungkan Allah. Nah di luar nanti ya harus seperti itu juga hubungan antar manusia ya. Makanya wong Jawa itu ono tata krama kan mungkin. Ya apa carane hubungane wong nom karo wong tuwa kan ngoten ya. Mesti enten. Bahkan krama itu ada tiga tingkatan kan ngoten. Itu wong Jawa itu sudah menerapkan ayat-ayat ini. Pengakuan akan keagungan Allah, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Makanya bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Maha Suci Allah, Rabbiyal Azim, Rabb yang agung. Yang dilafalkan dalam rukuk mengisyaratkan kehinaan dan ketidakberartian kita di hadapan kemaha-agungan Allah. Ini harus kita sadari saat rukuk maupun Allahu Akbar. Diluk kan kita. Diluk yang dihadapi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana Rabbiyal Azim. Ya Allah, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Agung. Makanya kalau panjenengan maca niki nggih kudu diresapi, gerakannya diresapi, dipahami, bacaannya nggih
diresapi, dipahami. Makanya gak bisa cepet-cepet sebetulnya kalau seperti ini. Kalau kita di saat rukuk kita menyadari bahwa kita itu rendah diri, bahwa kita itu menundukkan diri kita di hadapan Allah, ya, nggak bisa cepat gerakan itu. Nah, mengapa orang kok sholat itu cepat? Karena nggak ngerti apa yang dilakukan. Cuman terus ngelakoni perintah, itu loh, ngelakoni perintah tapi gak ngerti apa sih dilakoni itu gak ngerti. Sehingga mari sholat pun kelakuannya si pancet. Padahal harus dilatih sedina ping pira kula panjenengan rukuk kan ping 17. Tapi gak ngefek, sembahyangnya gak ngefek kan perbuatannya. Makna rukuk yang kedua, rukuk itu bermakna menundukkan tubuh dan kepala di hadapan Allah, mengandung arti penundukan hawa nafsu dan hasrat diri. Nafsu kita hilangkan, mengorbankan diri kita, mengorbankan keakuan kita, yang ada hanya Allah, kita tidak ada. Rukuk, keinginan tidak ada, harus pasrah, namanya rukuk, tunduk patuh pasrah kepada Allah. Kita pasrah pada gerakan kita yang kita hormati tadi. Kita tidak ada apa-apa, ini sopo jari, sopo jari pasrah teng Gusti Allah. Rukuk yang ketiga berarti penyernaan diri, menghilangkan aku, fana, sirna diri kita, yang ada hanya Allah. Kita itu tidak ada apa-apanya, bahkan kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Bahkan adanya kita itu karena Allah. Kalau kita dalam rukuk menyadari ini, nggak mungkin ada sifat sombong. Kok ada wong wis sembahyang disombong ae, berarti sembahyangnya gak dipahami secara gerakan maupun secara ucapannya. Kita merasa sirna, fana di hadapan yang maha agung. Ja'far As-Shadiq berkata, jika seseorang hamba rukuk kepada Allah dengan sebenarnya, dengan paham apa yang dilakukan itu, gitu ya. Jika seorang hamba itu paham dengan gerakan rukuknya, dapat diartikan itu. Kalau mau panjenengan rukuk itu memahami, patuh, tunduk, pasrah, menghormat, menghinakan diri kita, memfakirkan diri kita di hadapan Allah. Nek wis isok ngono, wong sing salat isok merasakan itu di dalam salatnya, di dalam rukuknya. Katanya Ja'far As-Shadiq ini, niscaya pasti Allah akan menghiasinya dengan cahaya keindahannya, dengan keindahan Allah. Maka kula panjenengan sedaya akan dihiasi oleh keindahan Allah. Dono kok dihiasi oleh keindahan Allah. Orang iki didadekno seneng karo Gusti Allah. Hidupnya bahagia, indah. Masih wonge elek. Ya apa ukuran elek iki? Ya gak ono sakjane wong elek iki. Boleh dibandingno karo wong liya iki akhire dadi elek. Tapi mungkin Allah wong iku kan enten nggih. Enten. Wong itu secara fisik menurut ukuran menungso sakjane elek wong itu. Tapi kalau dipandang wong itu yo adem, bercahaya enten iki yang ngoten niku nggih. Ana wong iku ganteng ayu tapi ketok aurae jualan. Iya. Enten iki. Wong itu kadang adem didelok wong itu adem. Yo nek ukuran menungso niku wae misale boten ayu, boten ganteng, tapi kan wong delok niku seneng. Nah, itu yang dikatakan orang yang diberikan disinari oleh keindahan cahaya Allah. Uripe tenang,
Karena kita sudah pasrah nang Gusti Allah. Uripe tenang. Kadang wong iku ono, wis yo jadi ya wis oke, tapi delok wajahe iku gak tenang. Nggih. Gak tenang blas uripe. Sedih wis waya pensiun dipopolo sing dipopuke temen. Ngoten. Bapak jenengan tingali lah. Tapi gak usah diomong lho, gak usah diomong. Wong niku dari sari sorot matanya, dari wajahnya niki kelihatan kalau orang itu uripnya wis ayem, wis tenang secara batin itu ada. Nah, orang-orang yang rukuknya ini sukses menyadari gerakan rukuk dan ucapan yang dibaca dalam rukuk tadi, katanya Imam Ja'far As-Shadiq ini, orang itu akan diberikan cahaya keindahan oleh Allah. Jadi uang delok itu seneng. Kadang-kadang orang itu ada begini. Saya itu sering menemukan tiang itu wajah itu manusia gak guyu, tapi ketok guyu. Padahal dia tidak guyu, tapi terlihat orang itu selalu senyum. Itu menandakan bahwa kalau menurut Imam Ja'far As-Shadiq, wong itu sholatnya nuku wis bener, terus menghayati bener, hatinya tadi tenang karena dia kepasrahannya kepada Allah total, gak khawatir. Nah, makanya orang-orang yang sudah seperti itu dia benar la khaufun alaihim walahum yahzanun, gak ada takut, gak ada susah, gak ada khawatir, urip tenang, masih gak di dulu ikut tenang karena dia yakin rezeki itu mesti dikei karo Gusti Allah. Dan dia bisa ridho, bisa menerima, bisa sabar. Kalau kita kan seringkali nek gak duit, wajahnya boleh serem. Wajahnya boleh serem. Gak duit itu ditakoni suaranya wis gak mata enak. Nggih. Gak nyekel duit itu susah. Gak nyekel duit susah, urung tutup makom sing iki. Jadi berarti kita belum pasrah kepada Allah secara total. Allah akan menaunginya di bawah naungan kebesarannya. Ya, derajatnya akan diangkat oleh Allah orang-orang yang seperti itu. Ya. Kita tidak tahu, yang terpenting kita itu menghayati gerakan sujud kita, gerakan rukuk kita, ya, bacaan yang ada di dalam rukuk itu kita resapi betul dan kita jaga pemahaman itu setiap hari. Jangan sampai kita itu berbuat kesombongan. Jangan kita itu merasa paling hebat atau merasa lebih dari yang lain sehingga muncul sifat riya, sifat takabur tadi itu. Kita di hadapan siapapun kita harus belajar untuk rendah. Ya, jangan sampai ada kesombongan. Kalau sudah seperti itu, Allah nanti akan menganugerahi semacam ini. Ya. Allah akan menutupinya dengan pakaian orang-orang pilihannya. Bukan berarti pakaian secara fisiknya. Jadi artinya orang-orang seperti ini dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Panjenengan melihat orang kok patuh tunduk ambek wong sopan, kira-kira nek wong iku kena musibah, kena masalah, panjenengan gimana? Wong iki api, nek ketemu wong yo nyoto Bu, monggo. Ngono nggih. Ketemu nggih guyu. Jalan-jalan Bu Siti. Oh nggih. Nah, misalnya wong sing koyo ngene iki mang kok kena musibah, kita jenengan apa yang jenengan lakukan terhadap orang seperti ini? Kan nggak mungkin jenengan apa ya lu. Kan nggak mungkin begitu kan. Paling tidak dengan simpati, paling tidak loh, merasa simpati, empati, merasakan karena orang itu baik. Itulah yang dikatakan kita itu diberi pakaian Allah, keagungan Allah. Orang-orang yang sudah bisa melaksanakan hukumnya dengan baik. Kurang 5 menit. Rasulullah menuturkan, Rasulullah nanti dawuhnya pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, khususnya peristiwa Mi'rajnya, jadi Mi'raj ini Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah.
Setelah diperintahkan rukuk, aku diperintahkan memandang arsy Allah, kerajaan Allah yang kita tidak mampu melihat, Kanjeng Nabi yang bisa. Aku memandang keagungan hingga aku kehilangan diriku dan aku pingsan. Saking indahnya, saking nyamannya, sampai Kanjeng Nabi itu dikatakan di sini bahasanya kehilangan diri sampai pingsan. Kehilangan diri bukan semaput, pingsan semaput. Nanti ada penjelasannya. Kemudian aku diilhami untuk mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Kanjeng Nabi diperintahkan Allah untuk setelah melihat keindahan arsy Allah itu saking tajubnya, saking indahnya, saking nyamannya. Peristiwa ini nanti kalau di pewayangan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dilakonkan dengan Bima Suci, lakon Bima Suci. Jadi di saat Bima itu ketemu Dewa Ruci, dijelaskan, diberikan penjelasan tentang kehidupan itu bagaimana di alam yang berbeda itu, maka Bima itu nggak mau pulang, nggak mau kembali kepada ke alam dunia lagi. Sudah Dewa Ruci, saya senang ada di sini, saya nggak mau kembali ke dunia. Di dunia itu banyak permasalahan. Maka Dewa Ruci mengatakan, burung-burung wayai, awakmu burung wayai, begini, wis balik, berkhidmatlah kepada masyarakat, buatlah kebaikan-kebaikan di dalam masyarakat. Nanti kalau kamu sudah waktunya akan kembali ke sini. Nah, itu ceritanya di Bima Suci, Dewa Ruci. Nah, Kanjeng Nabi dengar, makanya diceritakan waktu peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi itu kan bolak-balik menghadap Allah, gitu. Udun balik mana? Isinya apa itu? Kalau diceritain itu, Kanjeng Nabi minta keringanan sholat. Awalnya Kanjeng Nabi diperintah sholat 50 waktu sehari semalam. Akhirnya mudun ketemu Nabi Sinten, wah ya gak kuat umatmu Muhammad, balik nak Gusti Allah, jalur keringanan itu sampai mendapat keringanan 45 rakaat, akhirnya menjadi 5 rakaat. Menurut Al-Hikmah itu bukan itu. Kanjeng Nabi itu gak gelem balik kan bunyo, karena saking nikmatnya di saat itu Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Allah. Nikmatnya, nyamannya apa yang dirasakan Kanjeng Nabi di sekitar Allah. Maka Kanjeng Nabi enggak enggan untuk kembali. Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu diwujudkan dalam wayang Bima tidak mau keluar dari alamnya Dewa Ruci. Nah, itu. Usai mengatakan, demi keagungan yang kulihat, usai mengucapkan kata-kata itu, mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, aku siuman sehingga aku telah mengucapkannya 7 kali. Ini ceritanya Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Dalam hadis tersebut ada isyarat tentang kefanaan, fana Rasulullah di hadapan Allah. Ungkapan aku kehilangan diri. Itu kan kalimatnya ya. Setelah saya melihat arsy Allah, kemudian aku kehilangan diriku sampai pingsan. Nah, kehilangan diri itu maksudnya yang apa? Mengandung makna bahwa Kanjeng Nabi kehilangan egonya. Aku nih terus gak ngaku, gak iki wekku, iki anuku, bukan. Bahkan dirinya sendiri itu sudah gak ada. Kita kan masih ngotot ya. Iki omahku, iki sepeda motorku, iki anakku, iki duitku. Nah, orang yang rukuknya sukses nanti, maka nanti mi'rajnya umat Islam itu adalah sholat. Kalau bisa sholat dengan benar, maka dia akan bisa bertemu dengan Allah. Nah, di saat rukuk itu Kanjeng Nabi di hadapan Allah tadi kehilangan dirinya. Artinya bahwa Kanjeng Nabi itu sudah kehilangan egonya, tidak ada egonya. Dirinya itu tidak ada. Dirinya telah kosong dari sifat keakuan. Yang ada hanya Allah. Kok abis ngono awakku iki, nanti kita bahas lagi di saat zakat, di materi zakat. Atau jenengan lihat dan YouTube sing kula kirim iki, zakat jiwa niku jenengan dengan piringaken. Apa yang ada pada diri kita ini semua bukan milik kita, tetapi itu
miliknya Gusti Allah yang dititipkan kepada kita. Apapun rumah sampean, sepeda motor, anak, dunia sak melukai, itu bukan milik kita. Itu punyanya Allah yang dititipkan pada kita. Bahkan tubuh kita ini bukan milik kita, bukan milik kulo, bukan milik jenengan. Tapi wae Gusti Allah sing ditemplek nang awal. Nah, kalau milik kita, ya kita pertahankan nek iso ya awak iki mulai cilik sampai tuwek, ya gak mulai cilik ya. Iso mangan ngono iku sampai tuwek untu iki gak entek. Nek iso lho iki, nek weke dhewe iki ya. Oh, wong gak duwe untu gak enak ya. Kalau mangan boleh gak enak, sembarang gak enak. Nek iso kan sampai tuwek makane direwangi pasang untu. Loh, nggak bisa, masalah gigi saja itu bukan milik kita, dijaluk Gusti Allah ya sudah. Sampai sikat gigi, sedina ping 3, ping 5, jarene nek sikat gigi gak akan kena penyakit. Tetep ae. Sepuluh niki nggih sikat gigi terus ya tetep untune lara. Nggih protol untune nggih. Pun telah akhirnya suwe-suwe tambah tuwek, tambah entek. Ayo bisa mencegah, gak bisa. Umur nyawa ini nggih Gusti Allah waya dijaluk mboten saged jenengan mempertahankan sik Gusti wong kula sing seneng ning donya kan sampean jupuk nyawa nek iso saiki ya jupuk saiki ya iki ya tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itu artinya kula panjenengan sedaya kehilangan itu. Aja merasa itu wekmu, merasalah itu miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Maka nanti kita harus memenuhi panggilan-panggilan Allah. Ini kalau jelaskan mungkin wayahe membahas tentang zakat. Nah itu artinya Kanjeng Nabi kehilangan dirinya. Dan ungkapan aku pingsan, tadi Kanjeng Nabi matur, aku kehilangan diri sampai pingsan, sampai semaput. Nah semaput itu artinya apa? Berarti ketidaksadaran diri, tidak sadar. Wong semaput itu tidak sadar. Ini mengisyaratkan bahwa Kanjeng Nabi itu telah fana di hadapan Allah, tidak sadar di awake wis gak ono sing ono hanya Gusti Allah. Inilah yang ajaran yang disampaikan Siti Jenar itu kan ini. Kanjeng Siti Jenar panjenengan ditimbali oleh para wali. Siti Jenar gak ono sing ono Gusti Allah. Bener kalimat itu bener, tapi sing dijak ngomong ini wong syariat. Wong sarjana ngomong wong gak lulus SD ya gak toto gitu loh. Kanjeng Siti Jenar itu ilmunya tinggi tapi sing dijak ngomong itu santri biasa. Akhirnya menganggap Siti Jenar itu padha karo Gusti Allah. Sama dengan Al-Halaj. Al-Halaj itu dari Arab itu. Yang ada di baju ini bukan Al-Halaj tapi Allah. Ya Allah. Misalnya panjenengan kula ngomongi duduk lambike tutup suhatan tapi Allah karena itu kan mikir dengan pujian. Nah tapi aslinya gitu kita itu tidak ada awak iki badan iki tutup wae dhewe gak melok duwe iki wae Gusti Allah sampai nyawa ya wae Gusti Allah lah kok kabeh iki akhirnya apa ya Allah kabeh kita tidak ada apa milik kita tidak ada. Nah gak duwe eksistensinya kan tidak ada juga. Wong ini semua miliknya. Nah, itulah yang harus kita tuju nanti. Ojo sampai awak iki ngaku, iki wekku, jangan seperti itu. Tetapi harus kita pahami semua yang ada di diri kita ini adalah miliknya Allah. Niku kena belajar ngoten niku nggih. Gak iso terus saiki paham. Pun sama-sama akhiri sampai pengertian rukuk. Oke, pertemuan mendatang kita lanjutkan untuk makna rukuk yang kedua. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya diparingi kekuatan karo Gusti Allah saged memahami apa yang akan kita bahas tadi dan paling tidak kula panjenengan sedaya saged melaksanakan apa yang kita pahami itu di dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah kula panjenengan sedaya semakin hari semakin baik. Maka nanti saat kita dijemput dipanggil oleh Allah kondisi kita dalam kondisi yang mutmainnah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.